Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat. Ayo, tiba saatnya kita mau beribadah ya. Siapkan hati. Kita sama-sama akan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami. Sertai kami. Beri kami hikmat. Beri kami hikmat. Kami mau Kami mau beribadah. beribadah. Sertai kami. Sertai kami. Sertai keluarga kami. Baik. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Sudah siap? Siap. Beri senyum yang terbaik buat Tuhan. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, mama, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, mama, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, akan sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, akan sungai
Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan Yesus tetap sama? Siapa yang percaya? Saya. Bahwa kasih Tuhan Yesus tetap sama loh. Siap, kita angkat satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Ya, sudah siap mendengarkan berkat firman Tuhan? Siap. Ya, kalau siap, kita angkat satu pujian, kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Siap ya adik-adik ya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita sungguh-sungguh kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Buat hari ini Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam kebenaran akan firman. Kau mengurapi kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Masih tetap semangat kan? Semangat. Harus tetap semangat. Sekarang tiba saatnya duduk yang tenang. Kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini Kak Glo mau membawakan sebuah cerita tentang pribadi Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa ya pribadinya penuh dengan belas kasihan? Kalau Tuhan Yesus tidak berbelas kasihan kepada kita, orang-orang yang berdosa, kita tidak mungkin masuk kemana? Surga. Iya, nggak mungkin masuk ke surga. Karena apa? Kita harusnya masuk ke neraka. Tetapi karena kemurahannya Tuhan, kita bisa diselamatkan. Nah, ini ada cerita di dalam firman Tuhan yang mana orang ini penuh dengan belas kasihan. Iya kan ya? Sama seperti pribadinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah, ini ada seseorang, ini kita namakan dia siapa ya? Anton. Anton ini seorang Yahudi. Ya, dia sedang berjalan dari Yerusalem mau ke kota Yeriko. Dia berjalan, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang, bukan yang baik tapi jahat. Lihat, dia dirampok. Dia apa? Dirampok pakai senjata tajam. Bukan hanya dirampok tapi dia juga melukai tubuhnya. Sampai akhirnya orang ini namanya yang enggak ada ya di dalam Alkitab, kita namakan dia Anton ini ya. Ini akhirnya dia jatuh tergeletak sampai penuh dengan luka-luka. Aduh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala. Ini diceritakan kenapa ada ikat rambutnya ya. Iya. Ini sampai yang tadinya pakai bajunya diambil sama perampok ini tadi ya. Akhirnya ditinggalkan sendirian, penuh dengan luka. Dia bilang, aduh sakit. Sini siapa yang kalau luka jatuh nangis? Nah, ini sama juga, dia bilang, aduh sakit. Tiba-tiba dia lagi meremang sakit. Ada seseorang yang datang. Orang ini adalah orang pemimpin agama, yaitu imam. Seorang imam. Dia cuma melihat begini. Oh, sakit. Cuma dilihat aja, nggak diapa-apakan. Terus orang ini tetap berjalan. Sudahlah, nanti kan ada yang menolongnya. Jadi tetap jalan. Duduk, dibiarkan. Waduh, kasihan ya. Dia bilang sakit, tetap dibiarkan. Akhirnya ini sampai sudah biarkan, nanti ada orang yang menolong. Nah, setelah itu ada lagi orang yang kedua datang. Wah, dia seorang Lewi. Orang Lewi ini hampir sama seperti kita yang melayani di gereja. Oh, seorang pelayan Tuhan, tapi hatinya tidak penuh dengan belas kasihan. Dia lihat cuma dilirik. Oh, sakit. Aduh, nanti kalau aku menolong dia, bajuku yang putih bisa terkena darah. Aku nggak mau, biar aja. Nanti ada orang lain sendiri yang menolongnya. Jadi orang lainnya juga takluk. Sudah dibiarkan
ternyata ada orang, namanya orang dari Samaria. Orang ini naik kuda. Wah, pakaiannya bagus ya, lebih bagus dari mereka semua. Tuh, sedang melewati jalan itu, dia naik kuda. Dia lihat, loh, ada orang habis sakit. Dia cepat-cepat turun dan cepat menolong si orang Yahudi tadi. Nah, ditolong, terus dikasih apa ya? Dikasih minum, ditolongi. Karena apa? Ini kalau pada zaman dulu ini keadaannya bukan seperti sekarang. Mungkin kalau di jalan banyak orang ya, tapi di sini sepi. Satu sepi, yang kedua juga adalah padang gurun. Jadi kehausan, kepanasan, dikasih minum, didudukan, dia rawat luka-lukanya, dikasih ini tadi, dibersihkan gitu ya. Bukan hanya dibersihkan, dikasih minum, tetapi apa? Iya, dinaikkan ke keledainya. Maksudnya apa ya? Ini dibawa sama orangnya, dinaikkan ke keledainya. Dia berjuang, bukan hanya menolong tapi juga rela untuk berjalan. Yang tadinya dia harus enak-enakan, tetapi dia tetap berjalan supaya orang yang sakit ini bisa ditolong. Wah, dinaikkan ke atas keledainya. Terus mau dibawa kemana ya kira-kira ya teman-teman ya? Ditaruh di sebuah penginapan. Penginapan ini kalau sekarang ini seperti rumah sakit atau klinik ya, dibawa ke klinik terus untuk dirawat luka-lukanya semua. Wah, dia punya belas kasihan. Wow, dia mengeluarkan sesuatu, tenaganya iya, terus waktunya iya, terus apalagi ya teman-teman ya, dia mengorbankan apanya lagi ya? Hartanya. Karena apa? Orang yang sakit ini kalau dirawat harus memerlukan uang. Dia juga memberikan ini, ada uang, tolong dirawat ya dengan baik. Nah teman-teman, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita seperti Kristus. Caranya adalah satu, tunjukkan kalau kita punya kemurahan hati. Ayo katakan, mungkin ada ke mama, ke papa, ke adik, ke kakak, bilang, aku mau jadi murah hati. Coba 1, 2, 3. Aku mau jadi murah hati. Iya, kalau kita bisa murah hati, itu sama seperti Kristus. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, kita bisa masuk ke neraka. Tuhan sudah baik, sangat baik. Kenapa? Seperti orang Samaria tadi. Orang Tuhan Yesus kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa diperkaya. Tuhan Yesus sebenarnya enak di surga, duduk tenang-tenang, manis-manis, sudah banyak malaikat-malaikat yang melayani dia, tetapi rela turun ke dunia supaya apa? Bukan enak-enakan, tetapi menerima kutuk supaya kita yang dikutuk ini bisa menerima berkat daripada Tuhan. Itu orang yang murah hati. Belajar, di mana kita bisa belajar? Coba di teman-teman yang lain. Kalau kita main, lu ini mainanku. Itu berkemurahan enggak ya? Tidak. Kalau kita punya kemurahan hati, ayo sini main sama-sama. Punya kue 2, ayo ini aku kasih. Nah, itu nanti sama seperti Kristus. Mau belajar sama-sama? Oke teman-teman, ya belajar ya. Mulai hari ini kita belajar punya kemurahan hati seperti Kristus. Sebab apa? Matius pasal yang ke-5. Coba dibaca dulu Matius. Matius 5.
ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu sebagai ayat hafalan kita. Ya hafalin ya teman-teman ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua praktek untuk punya kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari kami ini kami mau belajar tentang kemurahan hati. Kami mau menjadi seperti Engkau yang memiliki kemurahan hati. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang bisa berbagi dengan yang lainnya. Tolong kami Tuhan, supaya bisa jadi anak-anak yang manis, yang taat akan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Tiba saatnya lo tadi sudah memuji Tuhan, terus sudah firman Tuhan, dan tiba saatnya kita mau membuat prakarya. Sudah siap? Nah, bahan yang pertama yang pasti lem. Sebenarnya harus lem ini Raja Wali atau kaspol boleh. Gunting, kertas berwarna, dan sapu lidi. Yuk kita lihat ya cara membuatnya ya. Kita lihat kakak Matias ya. Ya, kita buat kayak begini ya. Nah, cara pertama kita ambil 3 yang satu warna. Satu warna, 3 lembar. Kita bentuk segitiga ini kakak. Ada satu warna ini. Nah, segitiga begini. Dilipat lagi segitiga lagi. Ini sama orang tua ya, agak susah. Nah, segitiga, sudah kakak? Sudah. Nah, segitiga lagi. Wah, bekerja sama ya nanti di rumah ya. Nah, ini pun juga gitu. Bisa kakak? Gitu. Ya. Nah, ini yang bentuknya kayak gini, ini kita gunting. Berhati-hati yang menggunakan gunting ya adik-adik ya di rumah. Minta bantu kakak atau orang tua ya. Atasnya setengah lingkaran, jadi kayak es krim ya. Jadi kayak es krim gitu ya. Bentuknya seperti ini dan diukurkan sama kayak ini ketiga-tiganya. Ya, diukurkan begini, bentuknya harus sama. Karena jadinya satu bunga. Ya. Ini tuangin di sini. Bentuknya sama ya kan? Ya. Nah, kalau dibuka jadinya begini. Tunggu, sebelum dibuka ujung belakangnya ini dipotong ya. Sedikit aja semuanya buat masuk tangkainya nanti. Nah, dibuka hasilnya kayak begini, dibuka semua. Nah, Buka ya, ya. buka semua. Nah, satu bagian ini dipotong satu kelopak. Ya, ini kan ada berapa kelopak ini? 1, 2, 3, 4, ada 8 kelopak. Kita potong satu. Nggak dibuang ya potongannya, ini nanti dipakai semua, kecuali yang ini dibuang. Nah, ini bagian kedua, 2 kelopak, 2 kakak ya gitu ya. Oke, siap.
bagian yang ketiga ini 3 kelopak ya yang dipotong. Yang pertama 1 kelopak, yang kedua 2 kelopak, yang terakhir 3 kelopak. Nah, jadinya nanti ada 1 kelopak, mana tadi 1 kelopak, 2 kelopak, 3 kelopak, 4 langsung 5 ya berarti ya. Langsung 5, 4-nya. Oh iya, langsung 5. Terus ke ini 6. Ininya 7, 5, 6, 7 ya. Oke, kita yang paling kelopak paling besar, yang paling banyak sih, bukan paling besar. Yang 7 ya. Kita masukkan begini, kasih lem. Kita lem ya. Ya, lem. Begitupun yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 kelopak juga begitu. Dimasukkan begini. Ini ya. Kita lem. Lem jadinya begini. Ya, ini juga gini. Nah, supaya bagus ininya ini jadi kelopaknya itu. Nah, ini juga dilem ke ya. Selanjutnya dilem begitu semua. Ini agak lama, agak rumit. Nanti sama orang tuanya ya. Nah, kalau sudah begini, ini yang kelopak paling banyak di bawah. Terus kelopak yang berapa ini? Kelopak 5 ini di atasnya gini ya. Dilem ujung bawahnya yang kelopak 5. Ujung bawahnya harusnya pakai lem Raja Wali atau punya kastol yang agak kuat. Kayak cepet kering juga. Nah, tinggalkan ke sini. Ini yang kelopak Yang paling sedikit kelopak 5 ya itu ya. Jadinya tadi itu kelopak 6 jadinya kelopak 5. Ini tadi kelopak 5 jadinya kelopak 4. Karena dilem. Ini kurang. Nah, ini ya. Jadi disusun gini ya. Nah, ini tadi. Oke, terus yang kelopak 3 ini juga ya. Ini ya, dilem lagi. Tetap kelopak 3, jadi diambil cuma separuhnya aja ini dilemnya. Nanti kalau penjelasannya kecepatan bisa di pause aja. Nah, ini. Ini pasangin di atas ya. Ini juga dilem semua pokoknya dari kecil, semakin kecil semakin kecil. Masukkan, tinggal 1. Jadi belajar untuk harus sabar ya. Iya. Tadi temanya tentang apa? Tentang murah hati ya. Ya ini nanti bunganya kasihkan sama orang yang kalian sayangi, papa, mama, kakak, nenek, kakek ya. Nah kalau sudah begini ditumbuk-tumbuk gini, kita perlu ini tadi ya, lidi, sapu lidi. Ujungnya dikasih tisu bisa. Supaya ini jadinya dilem gini ya, jadinya atasnya ini lebih gede ya, dikasih lem gini, terus kita masukkan dari atas supaya nanti nyantol gitu, Supaya tidak mudah lepas.
Nah, jadi warnanya bisa sesuai yang kalian suka atau papa mama kalian suka ya, karena ini juga dikasihkan bukan buat adik-adik sendiri. Nah, ini ada warna orange sama warna kuning. Mau warna hijau boleh, warna apa terserah, warna biru juga boleh. Gitu ya. Nanti dikerjakan sama orang tua, nggak boleh sendiri, sama orang tua. Nanti bisa difoto, dikumpulkan sampai minggu depannya lagi ya. Terakhir jam 5 minggu depan. Oke? Jangan lupa segera buat ya. Iya. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu minggu depan. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita pujikan sebuah pujian. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah beribadah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sekarang kami berdoa supaya COVID-19 cepat selesai. Kami bisa kembali ke sekolah. Kami bisa kembali ke gereja. Tuhan tolong supaya dokter-dokter, suster-suster semuanya diberi kekuatan. Kau lindungi mama papa yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak juga diberikan kekuatan supaya kami tetap bisa belajar walaupun di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu, perlindungan-Mu, bahkan kekuatan-Mu senantiasa ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.